Mungkin apakah sudah terlihat paparannya Bapak Ibu? Terlihat Saudara Aidil, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan Pak Rahmat. Kami dari Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan STM Aparatur, yang mana tugasnya itu melaksanakan perumusan kebijakan di bidang manajemen kinerja, penghargaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur. Namun topik yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan kinerja, manajemen kinerja, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah sering mendapatkan materi Bapak Ibu ya, baik dari langsung dari pemateri dari Menpan atau BKN, atau mungkin sering melihat atau menyaksikan di YouTube terkait dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 6 tahun 2022, yang mana ini merupakan amanat ya dari pasal 36 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan ketentuan dari pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Nah, dari sini dipandang perlu ya tentunya untuk menetapkan peraturan Menteri Pan-RB ya, yang mana ini bertujuan untuk memperjelas peran, hasil, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tugas dan sasaran kinerja organisasi, seperti itu. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, penyusunan SKP bagi pegawai yang tugas belajar itu sama ya dengan penyusunan SKP pada umumnya. Nah, yang membedakan di sini adalah ekspektasi pimpinan. Jadi yang membedakan adalah ekspektasi pimpinan kepada pegawai yang tugas belajar tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu di peraturan sebelumnya, baik itu di PP 46 tahun 2011 atau di Permenpan 8 tahun 2021, itu untuk penyusunan SKP itu tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Nah, di Permenpan 6 ini untuk yang tugas belajar itu wajib menyusun perencanaan, seperti itu. Jadi di awal tahun itu misalnya dia di awal tahun sudah tugas belajar, berarti di awal tahun dia sudah wajib menyusun SKP, seperti itu. Nah, itu yang membedakan dengan regulasi sebelumnya. Nah, ini mungkin sedikit gambaran Bapak Ibu ya terkait dengan prinsip pengelolaan kinerja pegawai saat ini. Ya, yang pertama itu fokus pada peningkatan kinerja, bukan sekedar penilaian kinerja. Jadi pimpinan dan pegawai harus memiliki kesamaan persepsi nih Bapak Ibu ya dalam memandang pengolahan kinerja pegawai sebagai tentunya alat ya yang bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pimpinan dan kepegawainya juga untuk memberikan informasi seberapa baik ya kinerja yang harus dihasilkan dalam mencapai tujuan organisasi, dan kira-kira ruang apa saja yang membutuhkan perbaikan, seperti itu. Nah, yang kedua ini pemenuhan ekspektasi kinerja yang dinamis dan berkelanjutan. Jadi pengelolaan kinerja pegawai saat ini Bapak Ibu ya tidak hanya berfokus untuk melaksanakan rencana kinerja yang disusun di awal tahun, tetapi dinamis terhadap tuntutan perubahan. Nah, seperti ini yang berlaku di misalnya yang tugas belajar. Nah, misalnya di tengah-tengah tahun dia tugas belajar, nah langsung nih SKP-nya ditambahkan ya, atau menyesuaikan, seperti itu konsep prinsip pengelolaan kinerja saat ini. Nah, prinsip yang ketiga ini terkait dengan peningkatan intensitas dialog kinerja dan ongoing feedback atau umpan balik yang berkesinambungan. Jadi keterlibatan dalam setiap komponen pengelolaan kinerja pegawai ini ditandai dengan dialog kinerja. Ya. Nah, dialog kinerja yang dimaksud di sini bukan sekedar pertemuan ya Bapak Ibu antara pimpinan dan pegawai, tetapi lebih ke menekankan pada dialog yang intens dan berkelanjutan, seperti itu. Nah, prinsip yang keempat ini terkait dengan kinerja individu mendukung kinerja organisasi.
kuncinya adalah di dialog kinerja. Jadi dialog kinerja antara pimpinan dan pegawainya juga tentunya dalam memastikan ya Bapak Ibu, untuk memastikan kinerja setiap pegawai berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Seperti itu. Jadi tidak ada satupun pegawai yang tidak berkontribusi dalam pencapaian target kinerja organisasinya. Nah, begitu pula dengan tidak ada pegawai yang hasil kerjanya tidak mendukung pencapaian target kinerja organisasi seperti itu. Nah, prinsip yang terakhir, yang kelima, ini kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekedar uraian tugas, serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kunci utama pengelolaan kinerja pegawai adalah dialog kinerja. Jadi, dialog kinerja. Jadi, melalui dialog kinerja sebenarnya Bapak Ibu sedang memberikan fleksibilitas ya kepada pimpinan untuk menetapkan ekspektasi terhadap pegawainya tidak terbatas pada TUSI seperti itu. Karena sebelumnya di SKP kita sebelumnya itu plek dari TUSI atau butir kegiatan untuk JF seperti itu. Nah, sekarang ini berbeda. Jadi benar-benar dari ekspektasi pimpinan seperti itu. Jadi selanjutnya kinerja pegawai ini juga mencerminkan perilaku Bapak Ibu ya. Jadi perilaku yang ditunjukkan dalam proses pencapaian hasil kerja tersebut seperti itu. Jadi perilaku pegawai dalam pencapaian hasil kerja yang diharapkan tentunya di sini adalah berdasarkan nilai dasar ASN berakhlak seperti itu. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif seperti itu. Nah, tahapannya antara ya, karena kita saat ini berbicara tentang yang tubel, untuk tahapannya itu sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tahapan, yang pertama itu ada perencanaan kinerja, seperti itu. Jadi perencanaan kinerja ini meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi pegawai. Jadi di sana pimpinan akan memberikan apa sih ekspektasi pimpinan kepada pegawai yang tubel tersebut, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan kalau kita berbicara dengan perencanaan, kita dulu sebutnya sebagai penyusunan SKP ya Bapak Ibu ya. Nah, di tahap ini kita Bapak Ibu menyusun SKP. Nah, tahapan kedua adalah pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai. Ini meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Jadi di sini pimpinan melihat progresnya ketika dia tugas belajar seperti apa nih. Nah, apakah ada yang perlu diperbaiki ya, atau hal apa saja yang perlu dipertahankan seperti itu. Nah, tahapan ketiga ini penilaian kinerja ya. Jadi bridging untuk ke penilaian kinerja itu tadi di umpan balik ya. Jadi melihat seberapa progresnya sih yang sedang tubal ini misalnya seperti itu. Nah, tahapan ketiga ini adalah penilaian kinerja. Nah, ini meliputi evaluasi kinerja pegawai ya, penilaiannya. Kalau sebelumnya kita mengenal nama penilaian. Nah, ini evaluasi. Nah, tahapan keempat adalah tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Ini meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Nah, itu apa namanya tahapan ya Bapak Ibu ya. Tahapan penyusunan SKP ini juga berlaku bagi yang sedang tugas belajar seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai tugas belajar, nah ada beberapa case Bapak Ibu ya. Case yang pertama misalnya ini ya, kalau kita Bapak Ibu menyaksikan di layar, nah misalnya Vina ini pegawai di kementerian ya. Jadi pada Januari sampai dengan September, Vina ini masih bertugas ya di unitnya seperti itu. Nah, di bulan September misalnya, Vina keterima ya di universitas atau kita sebut saja lagi sedang tubal, memulai tubalnya di September. Berarti dari sini cukup membuat satu SKP saja Bapak Ibu ya. Jadi dari Januari sampai dengan Agustus ya dituliskan SKP-nya pada saat dia bertugas di unit, nanti ditambahkan ketika dia tubal ya, dari misalnya dari Januari, Agustus dia masih di unit, nanti September sampai dengan Desember ditambahkan ekspektasi pimpinan ya ketika sedang tugas belajar. Nah, ekspektasinya di sini bisa berupa hasil evaluasi akademik misalnya, ketepatan waktu kelulusan misalnya Bapak Ibu ya, atau dapat ditambahkan dengan penugasan lain seperti itu ya. Jadi tidak perlu membuat 2 SKP ya ketika di tahun berjalan dia
tubel misalnya. Nah, seperti itu. Case kedua, misalnya di tahun berjalan dia selesai tubel, ya. Jadi misalnya Vina tadi ini yang sedang tubel itu selesai misalnya di bulan September, ya Bapak Ibu, ya. Jadi SKP yang disusun tadi Januari sampai September, ekspektasi pimpinan Vina ketika lagi tubel, ya. Nanti akan ditambahkan ketika dia masuk ke unit, nah itu ditambahkan ekspektasi pimpinan ketika dia mulai bekerja kembali, ya. Jadi perannya di sana apa ya di unitnya seperti itu. Nah, itu ditambahkan dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Jadi tidak perlu membuat 2 SKP. Jadi tinggal ditambahkan seperti itu ya. Jadi itu case yang kedua. Nah, case yang ketiga ini ketika sepanjang tahun ya dari Januari sampai dengan Desember dia masih tubel ya. Jadi yang dimasukkan di SKP-nya adalah ekspektasi pimpinan ya terkait dengan hasil evaluasi akademiknya, ketepatan waktu kelulusannya, atau dapat ditambahkan dengan penugasan lain. Misalnya tiap 3 bulan ada sharing session ya terkait dengan tugas yang terkait dengan materi kuliah ya kepada rekan-rekan kerja, atau ada penugasan lain dari pimpinannya seperti itu bisa ditambahkan. Nah, itu tadi ada case yang terkait dengan tugas belajar. Nah, ini sama ya di penyusunan SKP yang pada umumnya. Jadi ada di dalam SKP kita itu memuat hasil kerja dan perilaku kerja. Ya, jadi dalam satu format SKP itu memuat hasil kerja dan perilaku kerja. Nah, dialog hasil kerja yang diharapkan di sini adalah tentunya yang dihasilkan pegawai dalam rangka pencapaian kinerja atasan atau unit atau organisasinya beserta ukuran keberhasilannya. Seperti itu. Nah, bisa juga misalnya terhadap rencana kinerja perlu didiskusikan juga misalnya skema pertanggungjawabannya seperti apa ya, sumber data atau sumber daya yang dibutuhkan dan konsekuensi. Nah, selanjutnya perilaku kerja. Jadi perilaku kerja di sini adalah tentunya tingkah laku ya atau sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di Permenpan 6 untuk standar perilaku kerja itu didasarkan pada nilai dasar ASN berakhlak beserta panduan perilakunya. Ya, seperti itu. Nah, ini dalam hal pegawai ini melaksanakan tugas belajar, maka umpan balik berkelanjutan dapat diberikan oleh pimpinan institusi di mana yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, bisa ke tenaga pengajarnya atau pembimbingnya, rekan kerjanya selama perkuliahan, dan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar pegawai tersebut. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya terkait dengan core values berakhlak dan panduan perilakunya. Ini given masuk ke dalam SKP Bapak Ibu. Jadi dalam format SKP itu sudah memuat antara hasil kerja dan perilaku kerja. Seperti itu. Nah, ini skema penetapan klarifikasi Bapak Ibu ya. Jadi yang tugas belajar juga nanti akan dimasukkan di matrik peran hasil ya, seperti itu. Jadi di awal tahun tentunya ada dialog kinerja ya. Ada selanjutnya menetapkan strategi apa ya yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja organisasi. Nanti akan dipetakan perannya apa gitu. Jadi pegawai A mengerjakan apa, pegawai B mengerjakan apa ya. Termasuk yang tugas belajar ya dimasukkan ke dalam matrik peran hasil. Dia perannya apa di sana. Seperti itu. Bisa ditambahkan juga tadi ekspektasi pimpinan ke penugasan lain ya yang sedang tugas belajar seperti itu. Nah, itu yang nanti akan masuk ke dalam SKP pegawai tersebut seperti itu. Nah, ini ada panduan Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya panduan ya, kalau misalnya pimpinannya punya ekspektasi tersendiri ya kepada yang tugas belajar silahkan ya. Ini hanya kita memberikan panduan. Misalnya di dalam negeri ya jenjang S1 misalnya kita mempertimbangkan akreditasinya seperti apa ya, akreditasi universitasnya seperti apa ya, akreditasi prodinya seperti apa. Misalnya dia IPK-nya 3,6 misalnya, berarti dia mendapatkan misalnya predikat ya atau misalnya hasil sangat baik seperti itu. Nah, begitupun misalnya yang dalam negeri jenjang S2 misalnya. Jadi ada pertimbangan misalnya akreditasinya seperti apa, universitasnya akreditasi prodinya seperti apa.
Nah, ini untuk panduan ya. Jadi panduan pejabat penilai kinerja dalam menetapkan ekspektasi atas hasil evaluasi akademik atau nilai IPK. Ini berdasarkan akreditasi institusi dan akreditasi prodi. Ya, seperti itu. Nah, ini kita di Permen 46 juga ya sudah jelas beserta contoh-contohnya seperti itu. Nah, untuk universitas luar negeri yang biasanya nih ada yang tidak mengeluarkan nilai prestasi akademik ya berupa indeks prestasi, maka tentunya penilaian kinerja dalam hal ini penetapan ekspektasi ya selama melaksanakan tugas belajar dapat menggunakan predikat akademik atau sebutan lain yang berlaku pada universitas tersebut seperti itu. Nah, ini untuk panduan ya pejabat penilai kinerja dalam menetapkan ekspektasi ketetapan waktu kelulusan ya, misalnya lebih cepat seperti apa ya, misalnya pegawainya lulus lebih cepat dari jangka waktu yang tertentu misalnya ya, dari segi dia tepat waktu berarti pegawai ini lulus sesuai dengan jangka waktu tertentu, atau misalnya mungkin ada perpanjangan ya, jadi pegawai lulus tidak tepat waktu atau adanya perpanjangan jangka waktu tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya formatnya seperti apa. Jadi formatnya itu sama Bapak Ibu ya. Jadi formatnya yang di apa namanya yang SKP kita yang tidak sedang misalnya di hasil kerjanya seperti apa tadi ya. Misalnya pimpinannya pengen apa namanya IPK-nya di atas 3,5 misalnya ya. Silahkan ditulis ya di hasil yang tentunya di hasil kerjanya seperti itu. Nah, begitupun dengan perilaku. Jadi dalam satu format SKP itu sudah memuat hasil kerja yang terdiri dari hasil kerja utama atau hasil kerja tambahan dan apa namanya perilaku kerja. Nah, ini perilaku kerja given Bapak Ibu ya. Namun ketika pimpinan pengen ada ekspektasi khusus, silahkan ditambahkan ya. Jadi ada kolom tersendiri di sini ekspektasi khusus pimpinan atau leader. Ini sifatnya opsional seperti itu. Oke, mungkin sebelum sesi materinya berakhir, mungkin saya akan menampilkan contoh ya, Bapak Ibu, karena kan kita biasanya sering bertanya-tanya contohnya seperti apa ya dalam penyusunan yang sedang tugas belajar. Nah, mungkin sudah tampil Bapak Ibu ya, terlihat. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau ini contohnya di tahun berjalan apa namanya jabatan fungsional bidan ini di tahun berjalan dia tugas belajar. Jadi kerjaannya dia nih kita masih tuliskan nih misalnya. Kalau misalnya tadi di September dia baru tugas belajar, berarti dari Januari sampai Agustus ini kita tuliskan dulu pekerjaannya seperti apa ya di unit. Nanti ditambahkan ini yang warna hijau ya penambahan ketika dia misalnya tugas belajar. Jadi bisa misalnya ini hasil evaluasi akademik semester 1 memuaskan ya. Jadi itu yang diharapkan pimpinan. Ukuran keberhasilannya misalnya IPK-nya di atas 3,5 seperti itu. Nah, ini contoh kedua misalnya hasil kerjanya kuliah jarak jauh kepada rekan kerja setingkat tentang resume yang diperoleh dari studinya misalnya. Seperti itu. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, ini apa namanya kalau misalnya di tahun berjalan dia selesai ya sama Bapak Ibu ya. Jadi yang dituliskan pertama adalah ekspektasi pimpinan ya ketika dia tugas belajar, nanti ditambahkan dengan ekspektasi pimpinan ketika dia sudah bekerja di unit seperti itu. Nah, begitupun dengan kalau di sepanjang tahun dia tugas belajar, berarti yang ditambahkan adalah ekspektasi pimpinan ketika dia sedang tugas belajar. Jadi sepanjang tahun itu dia ekspektasinya terkait dengan ketika dia tugas belajar seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan juga misalnya ada tugas tambahan Bapak Ibu ya, kalau tugas tambahan. Nah, di Permen 6 ini untuk tugas apa namanya hasil kerja utama itu kita lihat dari prioritasnya ya. Kalau dia termasuk kalau pimpinan itu menganggap itu prioritasnya tinggi berarti dia masuk ke kinerja utama. Nah, kalau untuk tambahan ini prioritasnya berarti rendah seperti itu ya.
Jadi jangan khawatir karena di Permen Pan 6 ini sudah tidak ada pembobotan lagi Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita utama bobotnya sekian ya, tambahan sekian. Kalau sekarang sudah tidak ada pembobotan lagi seperti itu. Nah, kalau tadi hasil kerjanya, perilakunya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, misalnya di sini pimpinannya pengen menambahkan ekspektasi khusus di akuntabel misalnya, ya. Atau misalnya hadir secara aktif dalam kegiatan perkuliahan. Nah, ini bisa ditambahkan, ya. Bisa ditambahkan. Nah, ini sifatnya opsional Bapak Ibu ya. Nah, mungkin pimpinannya tahu kalau misalnya pegawai ini sering bolos ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada pimpinannya pengen ada ekspektasi khusus seperti itu. Nah, ini misalnya ada ekspektasi khusus di misalnya harmonis ya, menjalin hubungan baik dengan tenaga pengajar, pembimbing dan pihak lain di lingkungan kampus. Seperti itu. Jadi tidak harus semua diisi atau tidak mengisi sama sekali nggak apa-apa karena ekspektasi khusus ini sifatnya opsional. Seperti itu. Nah, itu mungkin ya Bapak Ibu ya terkait dengan penyusunan SKP untuk yang tugas belajar. Jadi pada dasarnya antara yang